Hai guys, welcome back to channel William Martanto. Dari sekian banyak pertanyaan yang pernah saya terima di DM, WA, ataupun yang mostly intinya di medsos, ada satu pertanyaan yang buat saya cukup menarik, karena saya juga pernah ngalamin, dan saya pikir ini pasti pernah dialami oleh semua orang yang lagi berada atau pernah berada di level-level masa-masa dia newbie di saham. Yaitu, dari sekian banyak ilmu, gue cocoknya jadi trader atau investor. Ya, dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan salah satu pembaca buku. Dia bilang begini soalnya. Kalau lihat di buku Bapak, katanya, Pak William gitu. Yang mahasiswa investor itu sangat menjelaskan Pak William dulu sukanya investing. Kok sekarang bukunya makin ke depannya sampai ke bandarmologi plus yang di WH Project semua membicarakan tentang trading. Ya, berarti kan emang perubahan pesat kan dari investing ke trading dan itu saya ngaku banget memang perubahan drastis. Tapi tentu aja ada alasannya dan ini juga bisa sedikit membuka wawasan buat para newbie ya. Maksudnya mau mulai ke depannya mau menentukan apa ya namanya kita sebutnya kalau biasa sih bilangnya jati dirinya di pasar modal mau sebagai apa itu bisa jadi pertimbangan. Namun di video ini dipastikan tidak ada menjelekkan aliran apapun ya. Jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih jelek. Intinya semua fungsinya adalah alat bantu untuk mendapatkan profit. Nah sekarang kita akan mulai dulu. Tentang investing, kalau kita cerita tentang investing atau mendengar cerita-cerita tentang orang yang berhasil dari investing, berarti mereka melakukan investasi jangka panjang, tahunan gitu ya. Dan kalau pernah ikut sekolah pasar modal atau SPM, itu banyak sekali cerita-cerita tentang saham-saham seperti PBCA atau Unilever, 10 tahun yang lalu biasanya diambil gambarannya, dan suka dibilang, kalau aja Anda masih beli dan simpen sampai hari ini, berapa uang Anda? Oke, that's a very, very good story. Tapi apakah semua orang siap bertahan 10 tahun? Itu adalah salah satu pertanyaan yang bisa membantu menentukan cocoknya jadi trader atau investor. Ya, kalau saya pribadi, saya bilang 10 tahun nggak sanggup. Karena pernah coba simpen saham 1 tahun lebih aja, bete. Ya memang kebetulan naik gitu kan, cuman bete juga gitu. Saat yang lain, kita lihat layar, yang lain naik punya gue belum. Atau yang lain naiknya cepat punya gue naiknya sehari 1%, 2%. Oke, progressing naik. Cuman karena pada dasarnya keuntungan capital gain itu datang dari persentase modal. Jadi kalau kita modal 50 juta, naik 100%, dapatnya 50 juta. Nah, kalau di bawah 50 juta ke bawah tuh udah paling males biasanya. Dan itu cerita waktu saya masih mahasiswa, modal saya mana nyampe segitu, gitu kan. Jalan 10% segini, astaga, kok bete juga ya. Dan mulailah trading. Baru sadar, oh ternyata keuntungannya bisa cepat. So, salah satu alasan yang bisa menentukan eh, seseorang cocok jadi trader atau investor adalah kesiapan untuk menunggu keuntungan itu datang pada Anda. Dimana sebenarnya prinsipnya dari pasar modal adalah passive income, karena kan bukan fix ya sebenarnya. Kita trading atau investing keuntungannya selalu variatif. Makanya diajarin diversifikasi juga. Dan itu adalah bukti nyata bahwa kalau misalnya kita beli 10 saham dari sektor yang berbeda, 10 saham itu akan memberikan performa yang beda. Ada yang naiknya tinggi banget, naiknya sedang gitu ya. Ada yang malah turun. Nah, berarti nggak ada aturannya sama sekali, tidak ada ketentuannya. Itu bukan fixed income, melainkan passive income. Passive income lainnya buktinya adalah dividen. Dan memang dalam prinsipnya kalau kita jadi investor, dan ini bukan perusahaan TBK yang bisa sembarangan buy and sell tiap hari, itu sebenarnya kita keuntungannya dari dividen. Capital gain dari mana? Biasanya dari nilai buku. Nah, mungkin ada perhitungan yang lainnya, saya nggak tahu persisnya juga. Uh, Faktor lainnya adalah, nah biasanya orang-orang kalau yang ngaku jago di satu bidang nggak pernah ceritain mereka gagal di bidang sebelumnya. Saya sih ngomong jujur aja, saya pernah investing berakhir delisting. Jadi itu saya pernah nyoba sahamnya, fundamentally bagus, um, newsnya juga bagus, dan ini adalah awal mula saya dapat kesimpulan bahwa kalau kita investasi saham itu kita naruh modal, lebih tepatnya bagi modal, juga bagi untung, dan bagi rugi sama si perusahaan tanpa ikatan tanggung jawab. Ingat baik-baik, tanpa ikatan tanggung jawab. Jadi gini loh, saya taruh uang ke perusahaan dia. Laba rugi perusahaan urusan dia, karena saya cuma pemegang saham, saya bukan orang dalam. Bukan direkturnya, nggak jadi salesnya, nggak jadi staffnya, tapi saya cuma taruh uang. Tujuan saya, kalau performa perusahaan dia bertumbuh, saya dapat keuntungan, dividen. Ya, kalau di pasar modal,
di BI ada capital gain juga. Tapi kalau kerjaan dia jelek, performanya, dia rugi, saya juga rugi. Fair. Tapi ada lagi faktor lain. Kenapa? Waktu itu sampai saya beli delisting. Tadi kan saya bilang, fundamental bagus. Newsnya bagus. Integritas orangnya, nggak ada yang tahu kan. Jadi, di analisa fundamental pun, kalau nggak salah bahasanya good corporate governance ya. Jadi, orang dalam perusahaannya itu menjalankan perusahaannya dengan baik atau enggak. Dan itu salah satu kendala yang berhasil kayak kalau saya bilang ngebuka mata resiko investasi yang nggak gampang banget orang bisa tahu adalah good corporate governance atau enggak. Ternyata saham yang saya beli waktu itu laporan keuangannya palsu. Ya setelah diaudit, banyak masalah, suspend ternyata nggak seindah yang dilaporkan, and then delisting. Untungnya waktu itu ceritanya saya masih kecil, masih awal-awal. Ya, sebelum mulai jadi trader tuh modal investasi saya kecil, cuma sekitaran 5,4 juta dan ya udah uang sekolah gitu ya. Dan sejak itu saya mulai putuskan untuk jadi trader. Jadi resiko terbesarnya adalah karena nggak adanya ikatan tanggung jawab. Kita minta info pun paling dijawab sama investor relation-nya doang. Dan kita ngomong jujur aja, pasti semuanya sampai ke publik bagus-bagus. Di luar apakah benar di dalamnya itu sebagus yang diomongin atau enggak. Ibaratnya apa ya, pencitraan gitu ya. Dan itulah salah satu resiko. Kalau kita kena perusahaan yang nggak bagus, harapan kita boleh tinggi, tapi kenyataannya bisa down berat. Dan itu salah satu yang saya jadikan pelajaran berharga kenapa saya lebih baik trading. Tapi saya nggak bilang investing itu salah. Ya, nyatanya saham yang memang bagus, bagus terus juga ada. Ya, kalau tadi kan ada mention saham BCA sama Unilever, fakta naik terus sahamnya dalam jangka panjang. Tapi dalam jangka pendek kan kadang naik, turun, sideways, baru naik lagi. Ada masa menunggunya. Jadi, kalau dari saya pribadi, nunggu lama nggak suka, bete. Kedua, kesadaran bahwa nggak adanya ikatan tanggung jawab. Ya, mungkin kita saya bilang, oh profil petingginya tuh orangnya bagus. Oke, itu yang terlihat di media. Once again saya bilang, yang terlihat di media biasanya yang bagus. Terlepas dari dia apakah benar-benar bagus atau enggak, kita nggak tahu. Jadi itu salah satu resiko kenapa investasi akhirnya bikin saya berhenti jadi investor dan jadi trader. Kalau kita bilang sebenarnya prinsipnya sama aja, beli di bawah, jual di atas. Cuman beda tools, beda istilah, beda prinsip, beda time frame. Beda toolsnya, investing pakai laporan keuangan, trading pakai chart. Ya, mungkin ada yang tambahin dengan banarmologi, dan itu sudah pernah saya bahas di vlog sebelumnya. Dimana kalau mau digabung bisa, lo mau pisahin juga bisa, cuman itu perlu ketelitian lebih, sulit gitu ya. Jadi better digabung aja, saya juga sama ini gabung. Perbedaan pendirian, orang mungkin maunya kalau investing harus perusahaan yang mencetak laba. Karena kalau trading, perusahaan rugi pun asal mau naik, momentumnya harga bisa naik, why not? Karena setelah naik kan gue lepas juga, habis itu perusahaannya mau jadi apa, it's okay, gue udah ambil duit. Jadi dari segi waktu menguntungkan. Tapi kalau kita bicara resiko, biarpun tadi saya bilang nggak resiko tidak ada ikatan tanggung jawab, trading tetap lebih beresiko. Nah, resikonya apa dari trading? Satu yang paling nyata, capital loss. Dan kalau strategi kita nggak bagus, sering capital loss, senyangkut-nyangkutnya kita beli saham dan itu investing masih jauh lebih baik daripada capital loss yang terlalu sering. Ya, rugi sedikit, tapi rutin lama-lama jadi rugi gede. Sedangkan kalau kita beli saham, pertama lihatnya bagus, lalu turun, nyangkut gitu ya. Itu biasanya juga nggak separah capital loss dari trading, kalau sampai orang over trading. Jadi, tuntutan skillnya sebagai trader memang lebih besar, karena dasarnya resikonya lebih besar. Tapi intinya keduanya sama aja. Dan kalau keuntungan sama aja juga. Capital gain ada. Perbedaannya investing mungkin nambah dividen. Mungkin nggak trading dapat dividen juga. Bisa aja. Habis Rups bilang mau bagi dividen, beli pas ex-date jual. Biasanya masih untung. Biarpun umumnya ex-date udah turun harganya. Atau sial-sial dividen trap. Tapi kalau bisa jangan yang dividen trap sih. Yang dividennya dari yieldnya stagnan, nggak terlalu berubah. Atau sama aja. Beli setelah Rups, pas ex-date jual. Itu masih bisa. Gitu. Nggak akan mentok bawah terus biasanya. Itu dari pengalaman saya lihat itu masih mungkin. Jadi trading dapat dividen tuh bisa banget. Dan saya pernah jalanin. Lalu kita sekarang pada lebih baik jadi trader atau investor. Dan kita tahu banget bahwa ini tahun 2020 ya, nggak tahu 2021, 2030-an apakah
portal edukasi, saya sebutnya portal edukasi, lebih banyak lagi atau enggak bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Mungkin sejauh ini kemajuannya baru sampai pada channel YouTube seperti yang sedang saya bikin saat ini. Nah, jadi semakin banyaknya portal edukasi, nggak aneh kalau orang makin bingung, gue mesti terapkan yang mana. Ya, kalau cuman semua orang akan menjawab secara netral dengan mengatakan bahwa yang manapun caranya pasti cuan, tapi yang mana akhirnya akan lo pilih? Itu yang paling sulit dan pernah saya rasain juga. Ya, singkatnya saya dulu jalanin dengan cara karena modal cekak gitu kan, anak mahasiswa kan dan nggak mau minta sama orang tua, modal sendiri. Saya mainnya dengan catat di kertas dulu. Catat. Ini analisa fundamentalnya bagus, dikelompokin gitu ya, beli secara fundamental, beli secara teknikal. Untuk membuat asumsi harga langsung dapat, saya catat saya beli di harga yang di offer. Simpan. Tanggal sekian pura-pura beli. Hold berapa lama, baru harganya naik. Kenaikan dari harga yang kita beli puas nggak? Gitu ya. Kita catat persis dengan harga dan lot yang kita mau. Sesuai dengan kenyataan ya, memang sanggupnya beli sekian ya belinya sekian gitu. Pura-pura juga tetap sesuai dengan kenyataan. Ketika udah naik, coba tanya, puas gak keuntungan segitu? Kalau nggak puas, better memang belajar trading. Memang ada tipikal orang yang sukanya keuntungan yang cepat dengan keuntungan yang santai. Gue maunya jadi pasif, apa ya, pasif income atau sleeping partner ya bahasa kalau investing. Gue beli tinggal tidur, naik. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kalau bisa cepat kenapa harus nunggu lama? Banyak. Saya pun salah satu yang pengennya kalau bisa secepatnya. Dan lepas ikatan tanggung jawab. Artinya ketika harga sahamnya dilepas, ya udah dapat cuan. Besok mau naik lagi urusan besok. Kalau besok turun syukur, besok naik lagi, coba masih bisa ikut atau nggak bisa cari yang lain. Atau kalau emitennya ada masalah, ya udah syukur-syukur porto gue udah kosong gitu kan. Habis itu perusahaannya mau jadi apa, gue nggak mau tahu. Yang penting gue punya catatan sejarah, di atas perusahaan berbahaya pun gue bisa ambil uang juga. Itu salah satu kebanggaannya sebenarnya. Yang juga menentukan profil kita cocoknya jadi investor atau trader. Jadi dengan simulasi, pura-pura beli, lalu pantau. Anggap aja lo tanam tumbuhan, bibitnya lo tebar tanah, pupuk, siram, lihat berapa lama lo suka nggak gitu hasilnya. Nunggu sekian untuk bunganya atau buahnya cuma sekian. Oke nggak? Kalau oke, teruskan. Baru mulai dengan uang sungguhan. Atau teknik kedua, pakai virtual account. Kalau ada yang masih sediain ya. Soalnya dulu zamannya saya ada aplikasi namanya Trader Guts kalau nggak salah ya. Itu dia kasih modal 1M virtual kita suruh dikasih untuk tes gitu. Dia kasih email tiap hari. Ini pertumbuhan portofolionya bagaimana setiap hari dikasihnya. Pakai virtual account, jelas zero risk. Dan kalau sistemnya kayak yang saya ceritain tadi, itu penjurnalan otomatis kita nggak repot catat-catat lagi. Cuman biasanya kejelekan dari virtual account adalah kita jauh lebih cuek. Biasanya kita anggapnya ya udah sistem tinggal kerja, gue cuek aja nggak usah peduli. Ujung-ujungnya biasanya lupa. Akhirnya lupa tujuan awal, bisa-bisa malah emailnya nggak dilihat, atau habis itu udah ada ke pengaruh hal yang lain karena sadar itu account virtual nggak pakai duit beneran, ya udah tinggal aja lupain. Itu banyak kejadian kayak gitu. Cara ketiga yang benar-benar memanfaatkan atau mengharuskan komitmen, yaitu Anda benar-benar beli sahamnya. Loh resiko dong pak? Enggak juga. Saya selalu saranin orang, kalau memang mau coba, belilah satu lot aja. Jadi istilahnya apa ya, pasukan satu lot ya. Ada kan grupnya yang kayak gitu. Dan itu bukan mengejek, saya bilang itu strategi yang sangat bagus. Start small gitu, satu lot, satu lot, satu lot. Begitu udah fix, naik, baru gedean. Karena udah ketahuan berarti bottomnya di berapa, udah nggak akan balik atau suku-suku dapat di harga yang sama, masuk. Itu kan lebih berhasil biasanya. Nah, memang kerugiannya kalau benar-benar beli satu lot, kerugiannya ya jelas capital loss kalau turun. Kalau naik ya capital gain, tapi biasanya nggak puas. Aku cuma beli satu lot gitu kan. Tapi jangan salah, satu lotnya tergantung saham yang kita beli. Beli saham gocap, satu lot 5.000. Kalau beli saham yang puluhan ribu, satu lotnya jutaan. Nah, kalau naiknya 10% lumayan ratusan ribu keuntungannya. Itu untuk pemula tuh biasanya akan lebih dihargain banget dan mereka akan lebih ngerti yang namanya, oh inilah analisa dan usahanya lebih berasa. Ya, yang namanya perjuangannya itu benar-benar dapat dari metode yang seperti ini. Biasanya dengan cara seperti ini orang akan langsung
selain dapat yang saya suka sebut sense of market, ya mereka dapat nih apa namanya trader instingnya atau investor instingnya gitu. Mereka lebih bisa baca market. Lalu keseriusan dari ngikutin pergerakan harga saham dan volatilitas, maksudnya volatilitas harga saham, fluktuasinya itu udah dianggap kayak temen. Udah biasa kena ombaknya, dan itu jadinya ketika mulai dengan modal besar terus harga sahamnya gonjang-ganjing dulu, ya itu udah biasa aja. Itu efeknya kalau kita menggunakan uang beneran, walaupun beli cuma satu lot, komitmennya ada, skillnya ada, hasilnya pun ada. Dan kalau semua orang harapinnya cuan, ya udah otomatis saya yakin analisanya akan lebih serius. Karena sadar, ini kan duit beneran. Analisa serius. Begitu berhasil, wah senengnya pasti bukan main. Nah itu yang pernah saya jalanin. Nah ini jadi di vlog kali ini, ya saya belum bikin ulasan sama apa-apa. Belum ada yang terlalu menarik sebenarnya. Buat saya mungkin nanti kalau ada, kita baru bahas. Sebenarnya mau bikin review HSG juga, cuman nantilah. Ya, kita cari yang event yang lebih seru aja. Kalau sekarang ini kan 2020 akhir September, ya bentar lagi US President Election, ya naik turunnya market pasti akan alasannya nggak jauh-jauh dari sana. Oh ini karena hasil debatnya begini, janji capresnya begini, hasil electionnya begini, marketnya ke Indonesia jadi disambungin. Nanti tuh nggak ada event yang secara khusus, yang mungkin orang kalau perlu media belum ngomong pun saya pengennya kayak gitu gitu loh. Jadi dari arus dana baru kelihatan, oh media baru ngomong di belakang. Much better, lebih bisa ngajarin tuh membaca, untuk menganalisa ya. Kalau yang udah lewat kan ibaratnya cuma cocok logi doang. Itu kan banyak banget yang udah sering protes yang kayak begituan. Nah, akhir kata, saya cuma mengajarkan untuk teman-teman newbie di pasar modal. Memang kalau mau buat keputusan mau jadi trader atau investor, itu bukan sesuatu yang gampang. Ibaratnya kalau kayak kita baru pindah sekolah lah zaman masih kecil ya, atau baru masuk kuliah gitu. Mau pilih jurusan apa aja udah tanda tanya. Masuk kelas mau duduk sebelah siapa juga tanda tanya. Itu sama aja kayak kita jadi mau trader, mau jadi investor, mau pilih saham pertama juga biasanya ada perasaan kayak begitu. Nah, daripada kita semakin penuh rasa takut akhir-akhirnya nggak berani, nggak melangkah juga, beraniin aja. Sadar semua sesuatu yang kita ambil ada resikonya. Contoh konyol aja, lo nonton video gue, resiko baterai lo turun 1% tuh ada. Nah, jadi segala sesuatu ada resikonya, nggak usah takut untuk diambil. Ya memang kita juga harus lihat juga ya, apakah resiko itu fatal mah atau nggak. Kalau nggak fatal, apa salahnya? Minimal dapat pengalaman. So, berani dan ambil melangkah, dan kalian akan lihat hasilnya sendiri. Cocoknya jadi yang mana. Pokoknya endingnya pasti adalah pengen profit. Bukan pengen ngetok, bukan pengen cut loss. Yang pasti pengen profit. Dan setelah kalian ngerasain profit, kalian ngerti, barulah kalian tahu, oh gue tuh cocoknya jadi apa. Teruskanlah. Yang mana yang ngasih keuntungan, yang mana yang paling gampang, nyaman jalaninnya, itulah yang paling benar. See you again.